Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi Sapa Sulsel hadir menjumpai Anda. Saya Hendra Bakti akan menjadi rekan Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Di hari ini tentunya apakah Anda sudah berbuat baik? Nah, hari Jumat adalah hari yang baik untuk berbuat baik tentunya ya. Sama seperti dengan sekelompok anak muda yang kemudian terus berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik yakni memberikan makan secara gratis kepada kaum duafa, dan tentunya program yang mereka jalankan kali ini adalah program makan sambil bersedekah. Bagi yang memiliki uang yang berlebihan bisa membayar berapapun terhadap dengan program warung berkah ini begitu ya. Nah, apa sebenarnya warung berkah ini? Langsung saja kita hadirkan dua orang pengurus dari warung berkah yang saat ini sedang dijalankan programnya. Yang pertama ada Irwansyah yang merupakan pembina dari warung berkah. Selamat pagi. Assalamualaikum Irwansyah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar ya. Terima kasih. Kemudian di samping Irwansyah ada Awal. Selamat pagi Awal. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Awal ini merupakan pengurus dari warung berkah. Mendengar namanya mungkin kita sudah sedikit paham tentang warung berkah. Artinya membuka warung untuk mencari keberkahan begitu ya, dengan menggratiskan ataukah tidak menentukan harga di warung tersebut. Mungkin lebih baik kita mendengarkan penjelasan lebih detail dari pembinanya dulu. Irwansyah, bisa dijelaskan apa ini warung berkah? Iya. Jadi pada prinsipnya konsep ini kita dengungkan itu dari beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman. Selama ini mereka melakukan aktivitas itu secara individual, secara sendiri-sendiri, tidak terfokus dalam suatu grup atau komunitas yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada kaum duafa. Nah, akhirnya kami menyatukan ide bagaimana kalau kita membuat suatu komunitas, lalu kita buat secara masif, lebih banyak lagi dan bisa lebih terasa oleh kaum duafa. Maka kita bentuklah warung berkah, tepatnya itu namanya Warung Berkah Makassar. Dengan seperti itu kita menggunakan konsep makan sambil sedekah. Memang ada tag atau ada harga yang kita tulis Rp3.000, tapi itu sebenarnya bukan syarat. Itu hanya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa ikut bersedekah, makan sambil ikut bersedekah. Tapi bagi kaum duafa yang memang betul-betul tidak mampu, itu kita gratiskan. Kita gratiskan. Baik, jadi memang programnya ini gratis begitu ya. Tapi bagi memiliki uang yang dan kemudian ikhlas ingin membayar berapapun, dipersilakan begitu ya. Mungkin gambarannya mungkin lebih jelas jika kita melihat dokumentasi berikut ini. Beberapa dokumentasi akan kami tampilkan untuk Anda untuk melihat bagaimana program dari Warung Berkah yang sedang dijalankan oleh rekan-rekan dari, bisa kita sebut kelompok atau komunitas Warung Berkah yang sebelumnya mereka berjalan sendiri-sendiri, kemudian membentuk satu grup untuk menjalankan program ini. Kita lihat. Ini dia Warung Berkah yang kita maksud, yang kita bicarakan. Ini di Mariso ini, Cendrawasih. Jadi Warung Berkah ini sebuah konsep makan warung gitu ya, yang kemudian didirikan di kabarnya ini di tempat yang berbeda-beda ya? Iya, betul. Ya. Tiap 2 pekan. Seperti yang dijelaskan Irwansyah tadi, memang di situ tertera harga 3.000, tapi sebenarnya gratis untuk bagi yang ingin makan gratis, khususnya kaum duafa. Silahkan. Bayar bagi yang ingin bayar, karena yang dibayar juga akan menjadi sebuah sedekah. Baik. Ini dia. Cukup. Kita lihat bagaimana gambaran warung berkah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Baik. Nah, kita kembali lagi. Saya ke Awal sebagai pengurus. Konsepnya mungkin lebih dijelaskan lagi. Konsep dari Warung Berkah ini seperti apa konsepnya? Konsepnya ya kita sebagai seorang muslim sama-sama ingin berbagi manfaat dan sama-sama teman-teman bagaimana menebar manfaat. Makanya seperti yang Pak Irwansyah tadi jelaskan, untuk saling berbagi di kaum duafa itu kita adakan komunitas seperti ini. Nah, kalau Warung Berkah ini sendiri sebenarnya apakah sekali dalam seminggu diadakan, di mana saja, bagaimana kriteria menentukan di suatu tempat untuk diadakan Warung Berkah? Kalau kami adakan itu 2 kali sebulan. 2 kali sebulan? Ya, setiap Jumat. Setiap Jumat? Pertama.
dan Jumat ketiga. Dan itu berlangsung setiap dua pekan. Adapun pemilihan tempatnya ada opsi. Yang pertama mungkin dari menghubungi pemerintahan setempat. Yang kedua dari saran teman-teman atau relawan atau donatur. Kami survei sebelumnya memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Kalau memenuhi syarat, kami adakan di sana. Apa yang menjadi persyaratan yang dikatakan memenuhi persyaratan pertama, itu? Ya begitu, pemukiman kumuh, kebanyakan orang-orang duafa ya. Yang kedua, masyarakatnya benar-benar mau terima. Karena kami khawatir misalnya siapa tahu ada yang kurang mau terima, misalnya kondisinya, lingkungannya tidak cocok. Nah itu. Jadi kami memenuhi syarat seperti itu, baru kami buka di sana. Baik, menjadi pertanyaan berikutnya adalah mengapa kalian mengadakan kegiatan warung berkah ini secara berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Awal tadi bahwa kita ingin menyambangi itu benar-benar daerah yang membutuhkan. Nah, dan kami berprinsip bahwa kalau kita stay di suatu tempat, maka mungkin kemungkinan besar yang akan datang ke kami adalah orang yang terdekat dari situ. Jadi artinya supaya semua bisa merasakan, gitu ya. Jadi kita menggunakan sistem jemput bola, Jadi kita mendatangi ke sana. Bahkan untuk meracik atau membuat bahan makanan itu menjadi suatu masakan bagi mereka, itu kita langsung masak di tempat. Kita tidak membawa barang jadinya dari rumah, tidak. Kita kelola di situ. Dan alhamdulillah, siapa nih yang jadi masak kokinya? Nah, itu uniknya. Uniknya itu bahwa kita di dalam itu adalah beberapa penjual online, penjual makanan online. Jadi tidak usah khawatir mengenai rasa, itu mah pasti enak. Orang jualan online kok. Nah, di sisi lain, chefnya kita itu kebetulan chef hotel juga. Jadi kita chef ini punya waktu yang diluangkan khusus untuk warung berkah ini untuk memberikan yang terbaik bagi kaum duafa. Jadi jangan berpikir bahwa untuk duafa terus makanannya ala kadarnya, tidak. Ini kita buat. Berarti ini adalah makanan kaki lima rasa bintang 5 kayaknya ya. Tadi koki-kokinya berasal dari koki hotel juga, meluangkan waktu untuk berbagi kepada sesama dan lain-lain begitu ya. Awal mungkin bisa jelaskan biasanya menunya apa saja ini Awal yang biasa disajikan kepada penikmat atau kaum duafa yang ingin makan di warung berkah? Ya, alhamdulillah pernah kegiatan itu diisi beberapa koki. Mereka punya persatuan ya, perkumpulan koki. Itu kami adakan sekaligus, bukan hanya untuk kaum duafa. Kami pernah adakan tablik akbar sekalian untuk penuntut ilmu. Kami adakan warung berkah di sana, makan gratis. Itu beberapa koki datang untuk masak. Dan makanannya masya Allah, ada ayamnya, pernah juga kakap, ikan kakap asam manis, itu pernah kami suguhkan. Pokoknya menu-menu restoran lah. Menu restoran ya. Sayur. Ya, sayurnya capcay. Komplit. Wow, dan itu sekali lagi gratis bagi yang membutuhkan bagi kaum duafa terutama. Kemudian silahkan bayar bagi yang mampu begitu ya. Dan itu tidak ditentukan berapa tarifnya, berapa harganya begitu ya. Yang menjadi pertanyaan kemudian begitu kepada pembina, untuk menyajikan makanan yang begitu banyak dengan rasa yang begitu nikmat, dengan menu yang begitu begitu bisa dibilang menu restoran, ikan kakap, ayam dan lain-lain begitu, itu tidak membutuhkan biaya dan anggaran yang sedikit. Menjadi pertanyaan kemudian, dari mana anggaran dan biaya yang diperoleh dari teman-teman warung berkah untuk bisa menyelenggarakan itu semua? Jadi untuk membuat kegiatan ini bisa berlanjut terus-menerus, itu ada 3 sourcing target yang kami dapatkan. Jadi pertama memang ada donatur tetapnya kami. Terus yang kedua dari teman-teman pengurus sendiri dan simpatisan member warung berkah yang memang betul-betul peduli dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu kaum duafa. Dan yang ketiga dari hasil penjualan atau sedekah yang masuk itu ada saldo yang di warung berkah sebelumnya, itu kita gunakan lagi untuk warung berkah selanjutnya. Ya, seperti itu. Dan bahkan kalau saldonya itu agak banyak,
kita gunakan juga untuk kegiatan atau kegiatan sosial lainnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat juga. Oke. Jadi yang saya tangkap ini ada 3 sumber anggaran yang yang diperoleh dari teman-teman Warung Berkah untuk terus menjalankan program Warung Berkah ini. Yang pertama tadi adalah donatur tetap, kemudian para anggotanya juga, para donasi yang keluar masuk setiap minggunya, kemudian keuntungan atau uang yang dibayarkan oleh para kaum duafa atau penikmat makanan ini juga itu diperuntukkan untuk menyiapkan ke menu selanjutnya di program berikutnya begitu ya. Baik, menarik sekali. Bagaimana respon masyarakat sejauh ini setelah mereka mengadakan kegiatan ini begitu? Lalu siapa saja orang-orang yang berada di dalam Warung Berkah ini? Mereka dari kalangan siapa saja? Kalangan mana saja? Setelah jeda akan terjawab. Tetaplah bersama kami. Setiap hari Jumat pertama di satu bulan begitu ya. Kemudian Jumat ketiga itu akan ada gerakan Warung Berkah yang diadakan oleh teman-teman Warung Berkah yang kemudian memberikan makanan gratis bagi kaum duafa dan juga bisa dibayar dengan seikhlasnya begitu ya, sambil bersedekah. Kembali bersama dengan pembina dan juga pengurus dari Warung Berkah. Kita kembali mulai perbincangan ini. Yang kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan begitu kepada awal mungkin, respon dari masyarakat sejauh ini sejak didirikan atau sejak mulai dijalankan gerakan atau program ini, kapan dan bagaimana respon masyarakat yang Anda lihat sejauh ini? Alhamdulillah sejak didirikan tanggal 29 Juli ya, tahun lalu. Alhamdulillah. Oke, 1 tahun ya. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun. Ini udah 26 Juli. Alhamdulillah. Dan masyarakat beberapa tempat yang kami datangi, alhamdulillah senang sekali. Bahkan ada yang meminta untuk setiap Jumat di lokasi itu. Ada satu momen di mana kalian mengadakan Warung Berkah ini kembali di tempat yang sama, atau setiap tempat yang sudah didirikan Warung Berkah di situ itu tidak akan ke situ lagi begitu? Kalau masalah di tempat yang sama, untuk saat ini kami belum pernah ya, jadi semua. berubah-berubah terus tempatnya ya. Tapi ada satu tempat yang daerah Pautere dengan pelabuhan itu bedanya sekitar 1 kilometer. 1 kilometer aja. Paling dekat di antara situ karena memang daerah sana banyak yang membutuhkan dan peminatnya banyak ya, waktu itu disodorkan ke sana. Gitu. Tolong sana banyak buru-buru pelabuhan. Jadi kami buka di sana lagi. Oke, baik. Menarik ya. Nah, sambil melihat kembali beberapa dokumentasi yang belum sempat tayang tadi, kita lihat lagi bagaimana gerakan makan gratis sambil bersedekah ini. Bisa kita lihat program yang dijalankan atau yang dilakukan oleh teman-teman dari grup atau komunitas Warung Berkah. Wow, antri ya. Rata-rata yang datang ini apakah anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau sejauh ini bagaimana? Seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Seperti kita lihat ini ada ibu-ibu, anak-anak juga. Dan alhamdulillah perempuan dengan pelayanan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oke. Pengunjung atau yang ingin makan bagi perempuan dilayani oleh perempuan, laki-laki dilayani oleh laki-laki. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi ada yang prasmanan, kemudian ada yang bungkus, itu bagaimana maksudnya? Iya, jadi kan masyarakat yang datang itu ada yang ingin makan di tempat, ada yang ingin bawa pulang ke rumahnya. Jadi kita memang membuat 2 opsi untuk itu. Ada juga mungkin yang makan di tempat, bawa lagi nih satunya. Ada. Oke, kita kembali lagi. Saya ke pembina Irwansyah. Irwansyah, sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kalangan yang ada di Warung Berkah ini adalah para koki-koki handal, bahkan koki-koki hotel begitu ya, yang ada di Warung Berkah ini. Selain itu, kalangan siapa saja dan berapa sekarang anggota dari grup Warung Berkah ini? Kalau melihat dari sejarahnya itu, sejarah terbentuknya Warung Berkah ini memang dimotori oleh beberapa penggiat sosial. Di dalam penggiat sosial itu juga adalah pedagang-pedagang online. Oke. Ya, pedagang-pedagang online maupun itu di Facebook, di sosial media lain, itu kemudian bersatu menjadi tim dalam Warung Berkah. Nah, di samping itu ada pegawai swasta, ada PNS di dalamnya,
ada juga polisi, ada tentara. Jadi bermacam kalangan. Dari berbagai kalangan. Iya, karena memang kita welcome. Jadi kan ini program untuk masyarakat. Jadi silakan masyarakat yang mau bergabung silakan, karena kita juga akan memberikan kembali ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Sejauh ini sejak dibentuk tanggal 29 Juli 2018 tahun lalu, sudah hampir 1 tahun, tinggal 3 hari lagi begitu. Itu berapa orang jumlah pengurus dan anggota dari Warung Berkah yang menjalankan program ini? Ya, kalau untuk pengurus sendiri itu kan kita punya 6 pengurus inti, tapi di bawah 6 pengurus inti itu ada tim dapur umum, tim dapur umum itu yang cukup besar juga ya anggotanya, karena kadang kita tidak bisa berharap setiap 2 pekan mereka yang hadir karena mungkin ada kegiatan lain, jadi selalu ada backup-nya. Jadi kita memang buat dapur umum itu besar. Nah, di samping itu ada tim-tim lain juga, bahkan itu kita sampai membentuk namanya tim tanggap bencana. Tim tanggap bencana ada juga? Ada juga, bahkan tim tanggap bencana ini sudah mensupport, membantu teman-teman di Palu pada saat gempa. Kita sudah kirim ke sana. Ternyata Warung Berkah ini tidak hanya fokus kepada gerakan memberi makan secara gratis ataukah seikhlasnya bisa membayar, tapi ada program juga sisi kemanusiaan lain, yaitu membantu pada tempat-tempat bencana begitu ya. Sejauh ini sudah turun kemana saja? Kita sudah turun ke Palu ya, Palu, banjir di Bardo kalau nggak salah. Sampai langsung bisa Ponto yang waktu tahun lalu ya, yang yang baru-baru. Goa juga yang perbatasan waktu meluap di bendungan. Dan alhamdulillah yang kami ingat beberapa tempat yang seperti kebakaran. Tim tanggap bencana alhamdulillah turun di sana. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan begitu ya, program Warung Berkah ini sangat disambut antusias oleh kalangan mana saja ya, masyarakat, kaum duafa dan lain-lain begitu. Yang kemudian pertanyaan yang muncul mungkin yang akan diajukan, gerakan ini dilaksanakan hanya dalam 2 kali dalam sebulan begitu ya. Mengapa atau adakah kemungkinan program ini akan terus dijalankan setiap hari, akan lebih bagus begitu mungkin oleh siapapun bisa makan di sana, karena ini sangat disambut antusias oleh kalangan masyarakat. Memungkinkan nggak program ini kemudian nanti durasinya akan bertambah, tidak setiap hari dulu lah mungkin ya, mungkin dalam seminggu bisa 1 kali, jadi dalam 1 bulan 4 kali, atau dalam 1 bulan 8 kali dan lain-lain. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan untuk menuju ke sana? Iya, sebenarnya dari hati yang paling dalam kita ingin bahwa program ini sebenarnya bisa setiap saat sampai ke masyarakat. Cuma untuk saat ini memang kita hanya mampunya tiap 2 pekan. Jadi kita melihat kondisi saat ini, kemampuan mengorganisir teman-teman itu kita masih dalam taraf bahwa kita hanya mampu 2 pekan dulu. Memang kedepannya kita akan ada wacana, kita akan lakukan tiap minggu, tiap pekan kita lakukan. Bahkan ada juga wacana berkembang, kita akan membuka cabang di daerah. Seperti itu. Jadi misalnya di Palopo kita buat Warung Berkah Palopo. Kan mungkin kalau kita yang ke sana cukup jauh, tapi kalau kita punya representatif tim di sana, kenapa tidak kita lakukan seperti itu. Wow, menarik sekali begitu ya. Saya berharap ini bisa menjalar kemana-mana, gerakan-gerakan baik disambut sama orang-orang baik begitu ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika mereka mengadakan sebuah kegiatan Warung Berkah di satu tempat, otomatis tidak semua warga sekitar mengetahui kegiatan itu. Apakah mereka mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mendirikan tenda Warung Berkah di sana? Setelah jeda, kita akan jawab itu. Tetaplah di Sapa Sulsel. Jika Anda melihat topi yang dikenakan oleh Irwansyah, baju yang dikenakan oleh Awal, itu adalah logo dan lambang yang berasal dari Warung Berkah. Coba kita lihat, itu dia. Itu yang di atas WB ya, Warung Berkah, karena Warung Berkah. Ya, teman-teman pada saat melaksanakan kegiatan ini pada pakai baju ini? Iya, kita pakai. Kita gunakan. Bahkan ada rompi khusus. Rompi khusus, Baik, pertanyaannya kemudian, kabarnya setelah mereka menentukan sebuah tempat untuk didirikan Warung Berkah di sana, mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga sekitar untuk bisa datang ke tempat itu, makan atau membayar seikhlasnya. Itu bagaimana bentuk sosialisasinya? Bisa dijelaskan mungkin Awal.
Karena ketika Anda mendirikan di sebuah tempat, apalagi setiap minggu berbeda-beda, akan tidak ada, mungkin masih akan kurang orang mengetahui bahwa di tempat itu akan ada warung berkah. Bagaimana bentuk sosialisasi yang kalian lakukan? Ya, sebelum hari hanya, 2 atau 1 hari sebelum, kami ke lokasi yang kami akan adakan WB, itu sebelumnya kami bagi kupon. Di bagi kupon itu kami informasikan bahwa ada kegiatan besok, makan siang, kalau yang mau bersedekah silakan bersedekah. Membagikan kupon begitu ya? Kupon, jadi setiap orang yang datang harus menggunakan kupon. Atau bagaimana jika yang tidak ada kuponnya? Kami siapkan kupon kosong untuk di tempat. Jadi misalnya di satu daerah itu kami alhamdulillah sampai sekarang sudah 700-an pack setiap. Nah itu dia. Dalam satu kegiatan ini berapa porsi? Berapa orang yang bisa menikmati itu? Dari awal kegiatan itu 300, sekarang alhamdulillah jadi 700. Alhamdulillah, sudah naik ya. Jadi 300 porsi awalnya, sekarang sudah 700 porsi. Bisa se-RT dong datangnya. Iya, se-RT. Oke. Yang terakhir ini 2 kelurahan yang kami undang, yang dari Malimongan dan Malimongan Tua. Itu kami adakan di tengah-tengah, jadi kami undang beberapa masyarakat. Baik, saudara, program baik yang dijalankan oleh teman-teman dari Warung Berkah ini mungkin akan berhenti ketika tidak ada anggaran yang masuk di sana begitu. Nah, sekarang Anda memiliki peran untuk bisa terus, walaupun Anda tidak terlibat di dalamnya, memberikan bekerja di dalamnya, memasak dan lain-lain, mengatur tempat dan lain, Anda bisa berpartisipasi untuk tetap menjalankan program ini dengan menyumbangkan dana. Nah, bagaimana Pak Irwansyah bisa disampaikan bagi orang-orang yang kemudian ingin memberikan donasinya terhadap kegiatan ini agar kegiatan ini terus berlangsung, bagaimana caranya? Iya, kami membuka rekening donasi. Di samping itu teman-teman bisa mengakses juga di Facebook Warung Berkah Makassar, di IG, Instagram juga ada, di Twitter juga ada. Jadi sosial media itu kita gunakan sebagai corong untuk sosialisasi kegiatan ini. Dan semua ada namanya Warung Berkah, Facebook, Instagram. Iya, sama Warung Berkah Makassar. Warung Berkah Makassar. Di sana bisa terlihat proses bagi Anda yang ingin menyumbangkan dana. Iya, ada tertera di situ jelas di nomor rekening berapa. Ada di BCA, BRI, BNI, ada. Baik. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin membantu program Warung Berkah ini, silakan kunjungi Facebook ataupun Instagramnya Warung Berkah Makassar, atau ada yang mungkin ingin menyampaikan kontak person langsung di sini supaya ada yang jika ingin menghubungi langsung boleh sampaikan aja. Saya sampaikan nomor ke Ketua Warung Berkah yang bisa langsung diakses. Jadi ini adalah nomor yang kemudian bisa Anda hubungi, baik itu untuk mencari informasi kapan akan ada Warung Berkah dan di mana lokasinya, maupun informasi atau bagi Anda yang ingin menyumbangkan uang untuk bisa terus menjalankan program Warung Berkah ini begitu ya. Anda bisa menghubungi nomor telepon ini. Teman-teman bisa menghubungi di nomor 0822 935 89 381, kontak person Ibu Ais, kita panggilnya Ais. Sekali lagi. Ke Ais ya, PIC kita untuk saat ini 0822 9358 9381. Baik. Di sana Anda bisa memberikan donasi, di sana Anda bisa mencari informasi kapan Warung Berkah, di sana Anda juga mungkin ingin bergabung dengan teman-teman ini menjadi pengurus, silakan. Terima kasih banyak untuk Irwansyah Awal, sukses dengan kegiatannya. Kami selalu mengapresiasi gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh orang-orang baik. Dengan gerakan yang baik ini tentu mudah-mudahan bermanfaat bagi sesama, dan mudah-mudahan juga kehadiran teman-teman di sini bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa mempublikasikan kegiatan yang mungkin saja masih sedikit orang yang mengetahuinya ya. Next, terakhir hari Jumat depan ya, akan dilaksanakan di Bunga Ejaya. Di sekitaran mana? Kandea ya. Tepatnya di titiknya sekitaran Kandea 3. Kandea 3. Baik, nanti saya jalan-jalan ke sana ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih.